Perkenalkan, nama saya Nelly Novitasari, NPM 23310012. Saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Jelaskan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai perkembangan peserta didik yang optimal. Yang pertama, kebutuhan intelektual. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu, termotivasi untuk mencapai prestasi saat ditantang dan mampu berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Yang kedua, kebutuhan sosial. Peserta didik mempunyai harapan yang kuat, memiliki dan dapat diterima oleh rekan-rekan mereka sambil mencari tempatnya sendiri di dunianya. Yang ketiga, kebutuhan fisik. Peserta didik jatuh tempo perkembangan pada tingkat yang berbeda dan mengalami pertumbuhan yang cepat dan tidak beraturan. Yang keempat, kebutuhan emosional dan psikologis. Peserta didik rentan dan sadar diri dan sering mengalami yang tidak terduga. Yang kelima, kebutuhan moral. Peserta didik idealis dan ingin memiliki kewawasan kuat untuk membuat dunia dirinya dan dunia di luar dirinya menjadi tempat yang lebih baik. Yang keenam, kebutuhan homogeneous. Peserta mengakui dirinya sebagai makhluk. Soal nomor 2, jelaskan tahapan perkembangan peserta didik menurut Picknett dan bagaimana menstimulus setiap tahapan perkembangan tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama, tahap sensori motor. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Yang kedua, tahap praoperasional. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. 4. Tahap operasional formal. Saat remaja memasuki tahap ini, peserta memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepala. Menstimulus. Yang pertama, tahap sensori motor. Kemampuan motorik melihat si kecil mulai belajar berlari meski masih dalam tempo yang lambat. Yang kedua, tahap praoperasional, merespon bila namanya dipanggil. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warnanya. Yang keempat, tahap operasional formal. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak. Soal yang ketiga, jelaskan masalah apa saja yang mungkin timbul dari ketidakoptimalan tumbuh kembang peserta didik umur 7-13 tahun, baik dari segi fisik, mental, spiritual, dan emosional, serta berikan alternatif solusinya. Masalah pertumbuhan akan berkembang pada usia 7-13 tahun, bisa mencakup berbagai aspek secara fisik. Masalah kesehatan seperti gizi tidak bisa muncul. Dari segi mental, tekanan berlebihan atau masalah dalam menanggapi emosi mungkin timbul. Secara spiritual, kurangnya pemahaman nilai-nilai atau identitas spiritual bisa menjadi masalah. Emosional, sulitnya mengelola stres atau perasaan negatif. Solusinya melibatkan pendekatan holistik, peningkatan pola makan seimbang, dan olahraga untuk kesehatan fisik. Dukungan emosional dan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan untuk aspek mental, serta memperkuat nilai-nilai dan pemahaman spiritual untuk aspek spiritual komunikasi. Soal yang keempat, jelaskan implikasi perkembangan metakognitif dalam pembelajaran dan bagaimana menstimulusnya agar peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Mengembangkan metakognitif dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dari siswa terhadap proses belajar mereka. Ini dapat membantu mereka mengidentifikasi strategi belajar yang efektif dan memecahkan masalah dengan lebih baik. Untuk merangsangnya, berikan tugas yang mendorong refleksi, ajaran strategi pemecahan masalah, dan fasilitas diskusi refleksi agar peserta didik dapat mengembangkan kesadaran metakognitif mereka.